عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. ثم الصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Hadirin para jamaah salat maghrib di Masjid Al-Hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian ini, ya tentu kita kembali mengingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menyempatkan kita untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu ini. Karena tidak semua saudara-saudara kita kaum muslimin diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan waktu luangnya dan masa sehatnya untuk memperbaiki diri, ya, menambah kualitas keilmuannya, menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Maka bapak-bapak yang saya hormati dan cintai karena Allah, kita bersyukur akan nikmat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita peruntukkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta untuk para istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan untuk segenap kaum muslimin yang mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman kelak. Kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya dari masa jahiliyah, gelapnya masa kebodohan. Jadi waktu itu dunia sedang berada dalam kegelapan yang mana mereka menyembah berbagai macam sesembahan selain Allah yang tidak berhak diibadahi, ya, baik itu yang hidup maupun benda mati. Dan bukan dalam permasalahan akidah saja, bahkan permasalahan akhlak, ya, mengubur wanita hidup-hidup, membunuh anak perempuan hidup-hidup, semua diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa cahaya ilmu dan cahaya syariat Islam, ya, agama Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah berkaitan dengan menuntut ilmu. Ya, mungkin kita sudah sering mendengarkan, tapi tidak ada salahnya kalau kita kembali mengulang. Mungkin kita sudah mulai lupa akan pentingnya, agungnya ilmu itu dan menuntut ilmu, belajar itu sendiri. Kembali mengingatkan ikhwah, saudara-saudara sekalian atau bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita ke inti pembahasan, satu hal yang perlu kita sadari bersama jamaah sekalian, bahwasanya Allah memberi kita memberi kita umur yang tentu terbatas, ya. Dan dalam kehidupan ini kita melewati beberapa fase kehidupan, beberapa marhalah atau fase kehidupan. Ada masa kanak-kanak, kemudian ada masa remaja, dewasa, bapak-bapak hingga tua. Nah, alhamdulillah, saya melihat jamaah di sini umurnya tidak ada yang tua, ya, Masya Allah. Masih bapak-bapak semua atau masih muda malahan, masih marhalah syabab, ya. Oleh karenanya
Saya bersyukur akan hal ini. Jadi kita masih ada di fase masa muda. Insya Allah belum ada yang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita semua. Kata Allah dalam surah Ar-Rum, "Alladzi khalaqakum min dha'f." Allah yang menciptakan kalian dari masa lemah. Nah, di sini udah tidak ada yang di masa lemah, fase lemah. Ya, sudah tidak ada fase lemah. Fase lemah pertama itu yakni ketika kita dilahirkan, ketika kita masih kecil. Nah, ini masa dha'f. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah masa lemah menuju ke fase kuat. Nah, ini sekarang kita berada di fase tersebut. Ya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah masa kuat kembali ke dha'f. Dha'f itu lemah, wa syaibah, beruban. Nah, mumpung kita semua jamaah di sini masih berada di fase masa muda atau fase kuat, kita memanfaatkan sekarang untuk memperbanyak amal ibadah, dan untuk memperbanyak amalan kita ini tentu perlu ilmu, tidak asal sekedar beramal. Nah, makanya alhamdulillah Allah beri kita kesempatan, memberi kesempatan kaum muslimin sekalian di fase yang kuat ini untuk senantiasa menuntut ilmu. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak keutamaan ilmu ini dalam Al-Qur'an. Jadi sebelum kita membahas sunnah Nabi SAW, di Al-Quran begitu banyak keutamaan-keutamaan ilmu yang menunjukkan agungnya ilmu dan menunjukkan kita menuntut ilmu ini berarti kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelirunya kaum muslimin, terkadang mereka merasa kalau kita menuntut ilmu itu bukan termasuk ibadah. Dia sekedar menambah wawasan, menambah pengetahuan, oh ini saya sudah tahu. Padahal sejatinya kita thalabul ilm, kita menuntut ilmu, kita belajar, datang ke kajian, datang di majelis ilmu, pengajian ini, pengajian itu, tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita insyaallah taala mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ibadah-ibadah lain, ibadah menikah, ya, ibadah sholat sunnah, ibadah senyum, ibadah ini itu menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu lebih mulia daripada, bisa jadi menuntut ilmu itu lebih mulia daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ibadah lain itu perlu ilmu. Berarti ini luar biasa keutamaannya. Kita mau menikah, ini ibadah menikah, ada ilmunya. Kita mau bersedekah, oh ada ilmunya. Kita mau zakat, ada ilmunya. Mau haji, mau sholat, semua butuh ilmu. Jadi kedudukan ilmu ini mulia, ibadah di atas ibadah. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian pentingnya ilmu, tidak bisa disepelekan. Menunjukkan pentingnya ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha memerintahkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Allah perintahkan Nabi kita yang mulia minta tambahan apa? Ilmu. Tidak meminta tambahan materi, tidak minta tambahan harta, uang. Padahal itu penting juga dalam kehidupan kita. Tapi ternyata ada yang jauh lebih penting dari sekedar materi, dari sekedar harta. Apa itu? Ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dalam surah Thaha. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini kata Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan untuk terus meminta tambahan ilmu. Kalau berdoa kita disunahkan untuk bukan sekedar minta dunia, bukan sekedar minta ini itu, tapi sempatkan kita minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu tidak semua orang diberi taufik oleh Allah untuk mau menuntut ilmu. Ya, kaum muslimin banyak, tapi yang tergerak hatinya mau menghadiri majelis ilmu, kajian-kajian, pengajian, majelis ini tidak semuanya. Nah, salah satu ikhtiar kita, usaha kita biar kita terus mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Karena kadang hati kita lemah. Ya, siapa lagi yang bisa membantu kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita meminta.
Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Atau kalau bisa lebih bagus lagi doa kita, lebih lengkap lagi. Kita minta doa yang ilmu yang bermanfaat, bukan cuma sekedar ilmu. Bisa jadi Allah kasih kita ilmu dunia, bukan ilmu akhirat. Ya. Bisa jadi prioritas kita dapatnya ilmu dunia. Nah, bagaimana kita bisa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat? Dan ilmu yang bermanfaat ini tentunya yang paling utama adalah ilmu yang bisa mendapatkan ridha Allah terkait dengan agama kita, terkait dengan kehidupan kita yang hakiki kelak di akhirat. Hanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berilah aku manfaat terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan ya Allah, ajarkanlah aku apa yang bermanfaat bagiku. Wa zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini doa Nabi SAW. Atau ada juga yang sering beliau baca setiap pagi, di pagi hari. Ya, minimal kita baca doa ini di pagi hari. Ya, selepas salat subuh atau di waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah atau di penghujung tahiyat. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, biasanya yang baca zikir pagi petang ada doa ini sekalian ya. Ini kita rutinkan amaliyah ini, doa ini penting. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Perhatikan kaum muslimin sekalian, Rasulullah SAW mendahulukan beliau menyebutkan pertama itu ilmu yang bermanfaat. Jadi sebelum memulai aktivitasnya di pagi hari, apa yang beliau minta? Ilmu dulu. Kan orang mau bekerja juga butuh ilmu. Kita mau mengajar, kita mau kantoran, kita mau kerja di lapangan, semua ada ilmunya. Nah, makanya kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang belum hafal silahkan dicek di Google ada, atau di kitab-kitab ada. Kita hafalkan dan kita amalkan doa ini. Sangat mudah ya. Ilmu bermanfaat, rizki yang baik, bukan yang haram, bukan yang syubhat, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya ilmu ini, Allah memerintahkan Nabi kita untuk tambahan ilmu. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Taha. Kemudian kaum muslimin hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita menuntut ilmu, kita belajar, kita mendapatkan suatu ilmu, Allah mengangkat derajat kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Logikanya begini, kalau saja para penuntut dunia, orang-orang yang mengajar dunia, yang di perusahaan-perusahaan open recruitment lagi membuka peluang kerja, lowongan kerja, nah, itu biasanya ada seleksi. Dilihat siapa yang paling banyak pengalamannya, siapa yang paling banyak wawasannya, keilmuannya, nah, itu yang diutamakan. Nah, biasanya juga jabatan, kedudukan terkait dengan seberapa banyak pengetahuannya, seberapa tinggi nilai akademisnya. Jadi dalam dunia saja diperhatikan masalah ini, masalah keilmuan seseorang. Oh, ini ahli, ada kepala ini, kepala itu yang menjabati ini. Mereka ini orang-orang ahli dan mereka sudah belajar, sudah mengetahui ilmunya. Nah, kenapa ada seperti itu? Tentu biar perusahaannya baik, instansinya baik. Jadi ada maslahatnya di situ. Nah, ini bicara dunia. Semakin banyak ilmu, semakin banyak ilmu seseorang, pengalamannya, pengaplikasiannya, diamalkan ilmunya, semakin dia dipertimbangkan, ditempatkan di posisi yang baik. Dunia. Namun ada yang lebih daripada sekedar dunia, akhirat, yang kita sama-sama meyakini ada kehidupan kelak di sana. Nah, ini semakin kita
mengetahui akan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dengan itu Allah menaikkan derajat kaum muslimin. Ya, kita bermanfaat di tengah umat, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Mujadalah ya, juz 28. Juz 28 itu surah pertama di juz 28 ya, Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah ya mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Jadi di kumpulan manusia ini di muka bumi, orang beriman dinaikkan derajatnya oleh Allah dibandingkan manusia yang lain dengan keutamaannya, keimanannya dan sebagainya. Nah, namun di tengah kaum mukminin ada lagi yang diangkat derajatnya. Siapa itu? Walladzina utul ilma darajat. Nah, dan yang menuntut ilmu Allah tambahkan, tinggikan lagi derajatnya beberapa derajat di atas kaum mukminin lainnya. Ya tentunya Allah mengangkat derajat orang berilmu karena manfaat yang dia berikan kepada orang lain, atau manfaat yang untuk dirinya dulu terlebih dahulu, kemudian orang lain. Seperti logika yang saya sampaikan tadi, kalau masalah dunia saja dipertimbangkan, orang yang punya pengalaman, wawasan, ilmu ya mempengaruhi jabatannya, posisinya, apalagi ini akhirat, agama. Dan ini Allah langsung naikkan derajatnya. Ini pentingnya sebuah ilmu. Dan kaum muslimin sekalian, para nabiullah, para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah itu mereka mulia, mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan salah satunya karena ilmu yang Allah karuniakan kepada mereka. Taruhlah contoh Nabi Daud dan Sulaiman alaihimassalam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma." Dan sungguh kami telah memberi Daud dan Sulaiman ilmu. Kita dengar kisahnya Nabi Daud alaihissalam, bagaimana beliau pandai membuat baju besi, mengatur pasukan dan sebagainya. Atau Nabi Sulaiman yang lebih menakjubkan, ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Bisa mengatur bangsa jin, bisa berbahasa hewan, bisa mengatur angin. Ya, ini kemampuan yang tidak dimiliki manusia yang lain. Makanya beliau berdua memuji Allah Subhanahu wa taala akan ilmu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alhamdulillah, mereka berdua berkata segala puji bagi Allah. Alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi, alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, yang telah memuliakan kami di atas rata-rata hambanya mukmin yang lain. Jadi ketika kita sudah mendapatkan sebuah ilmu, kita harus syukuri jamaah sekalian. Satu dua ilmu kita harus syukuri, kita harus, yaitu di awal kajian tadi kita memuji Allah terlebih dahulu, ya selalu, ya la in syakartum la azidannakum, kalian bersyukur la azidannakum, aku akan tambahkan oleh kalian. Satu dua ilmu kita syukuri, kita amalkan, Allah tambahkan, kita amalkan lagi. Mulai dari yang wajib kita amalkan, setelah itu yang sunnah kita usahakan amalkan sebagai penyempurna amalan kita. Yang haram kita tahu, bismillah kita tinggalkan, wajib kita tinggalkan, yang makruh kita usahakan tinggalkan, dan seterusnya. Sehingga ilmu yang kita miliki berkah. Sama Nabi Adam alaihissalam juga begitu. Allah muliakan beliau dengan ilmu. Allah langsung ngajari, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dalam surah Al-Baqarah. Dan Allah ajarkan Adam al-asma'a kullaha, nama-nama seluruh semesta yang ada kala itu, segala sesuatu. Ada dapat ilmu dari Allah beliau. Nah, kemudian Allah menguji malaikat yang lain selain Nabi Adam alaihissalam. Allah menguji malaikat, thumma aradahum 'alal malaika, kemudian Allah memaparkan kepada malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula, kabarkan kepada aku nama-nama segala sesuatu tersebut.
Malaikat nggak bisa jawab karena belum dikaruniai ilmu oleh Allah. Yang dikaruniai ilmu kala itu Nabi Adam alaihissalam, sehingga beliau mulia di atas makhluknya yang lain, bahkan di atas malaikat. Kala itu makhluk terbaik Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dengan ilmu tersebut ya, dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan para malaikat hormat kepada Nabi Adam dengan bersujud. Bagaimana Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam dengan ilmu tersebut. Maksudnya dalam Al-Quran Allah sebutkan betapa menakjubkannya sebuah ilmu. Jadi tidak bisa kita remehkan, jamaah sekalian. Penting, agung. Ilmu itu mulia, menuntutnya atau mencarinya, mempelajarinya itu ibadah. Ini yang harus kita tanamkan kembali ke dalam diri-diri kita. Tidak ada yang sia-sia, jamaah sekalian. Bagaimana Allah memuliakan para nabi alaihimussalam dengan ilmu tersebut. Makanya tidak sama antara orang yang mengetahui suatu hal dan yang tidak mengetahuinya. Tidak sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Dalam hal dunia saja dibedakan. Oh, ini orang yang tadi rekrutmen perusahaan. Orang yang tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu di bidang itu tidak bakal daftar. Kadang di suatu masyarakat, di realitas sosial kita, orang yang punya kemampuan, punya ilmu di suatu bidang tertentu dimuliakan. Oh, ini jago rakit listrik atau otomotif atau jago komputer. Wah, ini didahulukan dulu daripada yang lain. Seperti itu. Oh, ini medis tahu nih. Oh, ini tahu taktik ini itu. Nah, ini didahulukan orang yang punya ilmu dalam hal duniawi. Terlebih lagi ukhrawi, dalam agama yang terkait dengan stabilitas kehidupan masyarakat di dunia dan terkait dengan keselamatan kita di akhirat kelak, kehidupan hakiki yang kita yakini adanya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah ini pertanyaan perlu jawaban atau tidak, jamaah sekalian? Ini pertanyaan Allah butuh jawaban darinya atau tidak? Tidak. Ini pertanyaan istifham ingkari. Dalam metode Al-Quran, metode Allah Subhanahu wa taala, dalam firman-Nya ada pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Tapi untuk apa? Untuk menyadarkan kita semua. Kalau kita sudah mulai malas belajar, sudah mulai futur, gitu. Kita ingat lagi firman Allah ini, bagaimana agungnya ilmu. Bahwasanya ketika kita berada dalam keadaan tidak mengilmui sesuatu dan mengilmuinya berbeda. Makanya tidak sama, sampai Allah memberi pertanyaan yang istilahnya menyindir manusia. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu, yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya hal ini diketahui oleh orang yang berpikir. Diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir, kita renungi. Kalau kita tidak mau berpikir, ya sudah, bodoh amat. Maksudnya cuek. Sudahlah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita bagaimana kita kaum muslimin menjadi orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau berilmu. Karena tiadalah kita bisa beramal, tiadalah kita bisa beribadah kepada Allah, yang mana ibadah ini merupakan tujuan utama hidup kita, kecuali dengan ilmu. Kalau kita tidak mengilmuinya, kita tidak belajar dan tidak tahu ilmunya, fatal. Karena kita beramal tidak sesuai yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kalau dalam suatu perusahaan, CEO atau pemilik perusahaan sudah menetapkan peraturan, di perusahaan ini ada peraturan ini itu, ADRT-nya gini itu. Kalian lakukanlah ini, sesuai ini, jangan melanggar. Kalau kita bikin inovasi baru dalam perusahaan itu, oh ini biar makin ini perusahaannya, kita bikin hal-hal yang baru atau di luar jalur yang ditetapkan perusahaan. Terus yang punya tahu, kira-kira bagaimana responnya? Di SP minimal, dikasih surat peringatan, gitu.
sampai ujung-ujungnya dikeluarkan atau gajinya ditunggak. Ini masa dunia. Bagaimana dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung? Kita perlu ilmu. Ya. Sudah Allah tetapkan, Allah sudah hamparkan ilmunya ke kita, baik melalui firman-Nya ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita apakah mau berusaha mencari apa tidak. Sampai Allah membuat permisalan dalam Al-Quran, membedakan antara yang berilmu sama tidak. Bukan cuma manusia, hewan. Ya, yas'alu, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lahumut thayyibat. Katakanlah dihalalkan untuk mereka sesuatu yang baik. Jadi yang baik-baik ini thayyibat, itu halal. Kemudian apalagi setelah itu, wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan buruan hewan bertaring yang kalian ajari. Ya, yang kalian ajari atas perintah Allah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Makanlah buruan mereka, yang mereka dapat itu makanlah. Maksudnya apa? Hukum asal buruan hewan buas, kalau ada hewan buas datang ke kita bawa buruan itu hewan yang diterkam. Pokoknya serigala, kita lagi berburu, ada serigala datang, atau anjing datang kepada kita membawa domba, membawa rusa. Hukumnya apa jamaah sekalian? Asalnya haram. Hukum asal hewan buruan tiba-tiba datang ke kita itu haram. Kalau kita lagi di kampung, di desa atau di hutan, lagi camping, terus ada hewan datang bawa hewan buruan, dibawa pakai mulutnya, datang ke kita, ditinggal. Kan lumayan rusa atau kambing atau domba. Nah, ini dalam fikih ulama sepakat hukum asalnya haram karena tidak disembelih. Hewan itu tidak disembelih jadi bangkai. Bangkai yang halal cuma dua, cuma ikan sama belalang. Nah, berarti ini haram hukumnya, hukum asalnya. Tapi ternyata bisa jadi halal. Karena apa? Kalau hewan buruannya itu hewan peliharaan kita yang kita sudah latih, kita sudah ajari, jadi halal. Kita ucapkan bismillah, lepas. Dapat hewan buruan datang ke kita, walaupun kita tidak sembelih, hewan buruannya jadi halal hukumnya. Apa sebabnya? Karena hewan buruan kita ini kita sudah ajari, terlatih. Hewan pintar, hewan berilmu. Bagaimana efek dari sebuah ilmu yang dimiliki hewan ini yang kita latih bisa mempengaruhi halal atau haramnya buruan yang didapatkannya. Subhanallah. Allah beri permisalan dalam Al-Quran. Yang aslinya haram, kalau asal-asalan dia dapat. Tapi beda ceritanya kalau kita punya anjing terlatih atau serigala atau hewan buruan punya kita, hewan buas. Kita lepas bismillah, kita sudah latih sebelumnya, sudah latih berburu. Dapat hewan buruan, buruannya itu halal untuk kita tanpa disembelih. Domba, kambing, rusa. Subhanallah. Ya, maksudnya kita bisa mengambil pelajaran dari hikmah yang Allah berikan dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Ma'idah ayat 4 ini. Bagaimana tidak usah bicara manusia, bicara hewan yang kita jauh lebih mulia daripada hewan. Hewan pun kalau terlatih, diajari, mengetahui suatu ilmu, bisa merubah hukum fikih, bisa merubah buruannya dari haram menjadi halal. Menunjukkan mulianya sebuah ilmu pengetahuan dan mulianya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berilmu. Subhanallah. Makanya kaum muslimin sekalian, dari sini kita tahu ilmu itu mulia, agung. Ilmu itu kata Allah Subhanahu wa taala merupakan zikir. Zikrullah, mengingat Allah. Kita berilmu, kita ingat Allah. Ilmu syariat, ilmu yang mendekatkan kepada Allah. Makanya kita sering dengar ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah ahlu dzikir. Ahlu dzikir kata
sepakat para ulama tafsir di sini ayat ini adalah ahlul ilmi, orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kalian tidak mengetahuinya, kita tanya sepuh kita dalam hal agama, ilmu, para ustadz, para syekh, ya, para alim ulama. Dan juga dalam surah Al-Jumu'ah kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila telah dipanggil panggilan untuk salat Jumat, yakni panggilan azan yang kedua, ya. Ketika Jumat atau khutbah akan dikumandangkan, akan diadakan. Fas'au ila dzikrillah. Ketika sudah dikumandangkan azan untuk Jumat, ya, apa kata Allah? Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian ila dzikrillah, menuju ke zikrullah, mengingat Allah. Zikrullah di sini adalah kalau hari Jumat, apakah kita langsung sholat, Bapak Ibu jamaah sekalian? Di hari Jumat ada khutbah, ya, ada khutbah Jumat. Khutbah di sini kata Allah zikrullah. Khutbah yang disampaikan khatib adalah ilmu. Ilmu pengetahuan bagi kita, baik yang ilmu yang sudah kita ketahui diingatkan kembali atau ilmu baru untuk kita yang kita akan amalkan. Di sini Allah sebutkan zikrullah. Makanya ilmu zikir merupakan zikir, bahkan zikir yang agung. Karena kalau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu bermanfaat besar untuk diri kita, ya, ilmu juga zikrullah, mengingat Allah, tapi kadang dia lebih manfaatnya lebih besar. Bukan untuk diri kita saja, kita beritahu orang tua kita di rumah, beritahu istri, beritahu anak, beritahu tetangga, ajak yang lain, ini seperti ini ilmunya, bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Dan itu kita ajak mereka untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan salah, ilmu bagian daripada zikrullah, ibadah yang agung, ibadah salah satu zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru kita sebutkan dari Al-Quran tadi, ya, keutamaan ilmu itu sendiri, belum daripada hadis Nabi SAW. Ada lagi sebenarnya bagaimana ilmu itu kedudukannya selain zikir seperti mengingat Allah. Ilmu juga seperti kedudukannya seperti jihad di jalan Allah. Nah, jihad ini jangan disalahpaham, ya, karena sebagian orang dalam kalimat jihad ini ada dua kelompok. Ada yang alergi dengan istilah jihad, takut, ya. Ada yang salah paham dengan jihad, ya. Serampangan, asal-asalan memaknai jihad. Ekstremis, satunya alergi, takut. Nah, kita berada di pertengahan, sesuai yang Allah Ta'ala inginkan. Jihad itu ada dalam syariat, ya, berjuang jalan Allah. Dan jihad ada dengan an-nafs, dengan diri. Ketika ada syariat jihad memungkinkan, ada dengan al-mal, dengan harta. Ada juga amalan yang sama dengan jihad fisabilillah. Jihad itu kan artinya bersungguh-sungguh di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Di antara jihad adalah menuntut ilmu jihad. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala waktu masih di Mekah. Ini ayat kan turun di Mekah, Makkiyah. Nah, di Mekah waktu itu belum ada syariat jihad, belum ada pertempuran. Kaum muslimin belum diserbu oleh musuh. Kan perang itu ada karena diserang oleh kaum musyrikin, orang-orang lain. Kaum muslimin membela diri. Di Mekah belum, karena masih masa dakwah, fase dakwah kala itu masih. Nah, ayat ini turun, fala tuti'il kafirin, kata Allah, jangan kalian taati orang-orang kafir tersebut, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjuanglah menghadapi mereka bihi, dengannya, dengan apa? Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang sebesar-besarnya. Bagaimana bisa Al-Quran jadi jihad? Nah, ini Al-Quran ini isinya ilmu. Allah perintahkan bagaimana menghadapi kaum musyrikin Quraisy kala itu dengan apa yang di dalam Al-Quran, bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, argumentasi. Nah, sekarang ini di zaman kita belum ada syariat jihad, tidak memungkinkan, tidak terpenuhi syaratnya dan sebagainya, atau mungkin musuhnya tidak ada dan sebagainya. Tapi kita masih bisa berjuang, berjihad melawan musuh-musuh Allah yang ada sekarang ini.
yang melawan agama, yang menjelek-jelekan agama Islam umpamanya, ya, atau dan sebagainya dan sebagainya. Kita jihad dengan ilmu, berjuang meruntuhkan argumentasi mereka dengan ilmu, dengan Al-Quran. Ini berjihad. Menuntut ilmu berarti berjihad di jalan Allah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man dakhala masjidana hadza, kata beliau mengabarkan seluruh sahabatnya di Madinah, barang siapa yang masuk ke masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi. Kalau beliau bilang masjidina hadza, masjid kami ini berarti Masjid Nabawi, ya. Liyata'allama khaira, dengan tujuan dia mau belajar kebaikan. Kana kal mujahidi fi sabilillah, maka ia sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah, mujahid. Dari banyak hadis-hadis yang disebutkan Rasulullah SAW menunjukkan kalau belajar menuntut ilmu termasuk berjuang di jalan Allah, mujahid. Kalau berarti kalau kita meninggal dalam keadaan lagi menuntut ilmu, subhanallah, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita membahas yang di Al-Quran tadi, kita sedikit bergeser ke hadis Nabi SAW tentang keutamaan menuntut ilmu, dan sering kita dengarkan mungkin, tapi kita kembali mengulang-ulang biar kita sadari pentingnya menuntut ilmu ini. Ya, di antaranya hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia menuntut ilmu di atasnya, ya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan itu Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi ibadah itu ada banyak, jamaah sekalian. Nah, di antara ibadah yang mudah untuk mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu. Karena ibadah lain bisa jadi susah. Umpamanya ada juga yang mudah, banyak, ya, zikir kepada Allah. Nah, tapi yang paling memungkinkan kita mengantar kepada surga, yang paling mudah dan paling cepat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Karena dia kunci segala kebaikan. Kalau haji, ibadah haji, saya rasa mungkin kita sepakat kalau dia bukanlah ibadah yang mudah. Lumayan perjuangannya, baik secara materi maupun secara fisik. Berat, tidak gampang. Atau jihad tadi, berjuang di jalan Allah, umpamanya ada yang nyerang kita, serang kita, bagaimana? Tidak gampang, tidak semua orang siap, atau tidak semua orang dapat syariat ini karena tidak berlaku terus menerus. Atau umpamanya syariat zakat, belum tentu semua orang diwajibkan zakat harta, ya, orang-orang tidak mampu tidak wajib untuk zakat. Nah, menuntut ilmu ini terbuka untuk semua kalangan. Cuma itu, kembali ke kita lagi, terketuk tidak hati kita untuk konsisten mengamalkan ibadah yang mulia ini, yang seperti kita sebutkan di awal. Nah, salah satu kuncinya supaya kita pas sedang futur Allah gerakkan hati kita kembali lagi semangat, yaitu tadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Atau yang setiap pagi dibaca oleh Rasulullah SAW, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu karena kita minta taufik dari Allah. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, ya kita manusia yang lemah. Kalau kita sombong, tidak mengandalkan Allah kepada diri sendiri, ada masanya kita akan jatuh. Karena kita manusia yang lemah. Kalau kita sandarkan kepada Allah, Allah bantu kita. Ya, kita mulai lemah, Allah kuatkan. Kita mulai futur, Allah ingatkan kembali, dan seterusnya. Dan juga ini terakhir dari hadis Nabi SAW. Karena sebenarnya ada banyak, tapi intinya faedahnya sampai kepada jamaah sekalian. Selanjutnya adalah keutamaan mempelajari ilmu agama adalah sabda Rasulullah SAW, "Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah
hendaki, inginkan bagi dia kebaikan, Allah pahamkan, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia perkara agama. Jadi jamaah sekalian di sini, kalau sudah mengetahui apa yang wajib untuk dia dengan pengetahuan yang benar, biiznillah tanda Allah ingin kebaikan kepada kita. Jadi mafhum mukhalafah sebaliknya. Kalau kita tidak dipahamkan agama kita oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti nauzubillah min dzalik. Berarti itu tandanya Allah belum ingin kebaikan untuk kita. Kalau kita sudah tergerak hati kita mau mempelajari agama Allah, mau mendalami agama, kita mau paham akan agama Allah, ini tanda Allah ingin kebaikan kepada kita berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan ini hadisnya sangat kuat, derajatnya sahih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah pahamkan dia perkara agama, yufaqihu fiddin. Jadi kalau kita hadir di majelis ilmu, ya, kemudian kita lillahi ta'ala karena Allah, tidak dengan yang lain, kita pahami, kita senang, kita amalkan, biiznillah tanda kebaikan. Sebaliknya kalau umpamanya diajak ke majelis ilmu malas-malasan, atau ketika di majelis ilmu gatal-gatal, semua pergi ya, tidak tahan, atau tidak terketuk hatinya mau belajar agama, nanti kalau saya paham agama ini bakal dihisap, dapat azab nanti, dapat dosa, mending saya tidak tahu, diampuni. Nah, itu gimana? Kadang ada syubhat seperti itu. Kita kalau tahu kan tidak diamalkan berdosa, lebih baik saya tidak tahu saja, biar tidak dapat dosa, tidak usah belajar deh. Nah ini gimana ini? Betul tidak? Ini syubhat. Syubhat itu suatu hal yang samar yang membuat batil menjadi benar, padahal salah. Ini bagaimana? Kan kita kalau mengetahui suatu perkara harus mengamalkan. Kalau tidak diamalkan dosa. Kemudian di satu sisi Allah mengampuni orang yang tidak mengetahui suatu ilmu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Atau dalam hadis sesungguhnya Allah tidak memberi dosa kepada orang yang tidak sengaja, lupa dan jahil, orang yang tidak tahu. Bagaimana? Nah, ini syubhat. Jawabannya adalah, nah ini mungkin sebagian terpikir seperti itu. Kalau terbesit di pikiran kita seperti ini, atau ada orang yang bilang kita seperti ini, maka jawabannya ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, hal-hal yang diwajibkan untuk kita, kan kita punya kewajiban sebagai seorang muslim. Sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, dan banyak hal-hal yang diwajibkan di antara kita. Yang ini fardhah, wajib untuk kita ketahui. Manakala kita tidak belajar ilmu yang wajib untuk kita amalkan, kena dosa. Jadi jangan sangka ya, kita masuk muslim tidak mau belajar, sudahlah biar terlepas dari amalan. Nah, ini salah. Karena begitu kita berikrar, bersyahadat, kita masuk muslim, kita punya kewajiban yang wajib dijalankan. Dan untuk mengetahui kewajiban tersebut, kita wajib belajar agama. Makanya kata Rasulullah, fardhah, wajib. Nah, wajibnya ini hal-hal untuk ibadah-ibadah yang wajib untuk kita kerjakan. Mempelajarinya juga wajib. Satu. Berarti konsekuensinya kalau kita tidak belajar, kena dua bahaya. Satu bahaya, kena dosa karena tidak mau belajar, yang kata Rasulullah wajib. Bagaimana kita mau tahu sholat 5 waktu wajib kalau tidak belajar? Bagaimana kita mau tahu wudu biar sholat 5 waktu kita sah kalau tidak belajar? Dan seterusnya, rukun-rukun, wajib-wajib nih. Kedua, selain mendapatkan dosa tidak belajar hal-hal wajib tadi, dia juga dikenai dosa karena tidak mengamalkan. Berarti keliru orang yang berpikiran tadi. Bukannya terbebas dari kewajiban dia sebagai seorang muslim, malah kena itu tadi, blunder ya. Beda halnya sama yang sudah belajar bersungguh-sungguh lillahi ta'ala, bersungguh-sungguh betulan, gak main-main, tapi tidak sampai ilmu kepadanya, atau terluput beberapa ilmu darinya. Sedangkan dia sudah belajar, sudah mencurahkan tenaganya, tapi memang ilmu belum sampai ke dia. Ini masuk jahil, orang yang tidak mengetahui. Ini yang Allah ampuni.
Bukan yang tadi, yang dari awal sudah tidak niat belajar. Sudah dari awal bodoh amat, cuek lah. Tidak mau ribet hidupnya. Nah, ini padahal berat ya. Itu perbedaannya, kaum muslimin sekalian. Oleh karenanya, mayuridillahu bi khaira, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, yufaqihu fiddin. Sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing. Adakah kita sudah mulai memahami agama kita dengan baik? Terutama untuk hal-hal yang wajib kita kerjakan dan untuk hal-hal yang haram yang wajib kita tinggalkan. Sudah tahu belum? Kita masing-masing bisa mengintrospeksi diri. Ketika kita sudah mulai merasakan panggilan Allah, sudah tergerak hatinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, bertanya kepada ahli ilmu, beramal, mengamalkan ilmu kita, biidznillah, itu tanda Allah inginkan kebaikan untuk kita semua. Baik, keutamaan bermajelis ilmu, ya karena waktunya terbatas ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah Allah. Ini di masjid ya, Baitullah. Yatluna kitab Allah, mereka menyebut-nyebut ayat-ayat Allah, membaca ayat Allah. Kita tadi sudah sebutkan banyak ayat Allah, alhamdulillah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mempelajarinya, mengajarkannya. Jadi Al-Qur'an itu dikaji. Apa yang firman-firman Allah dikaji di majelis tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan bagi mereka ketenangan. Jadi kalau kita di majelis ilmu, niat kita ikhlas dari rumah datang ke majelis ilmu, kita seksama mendengarkan majelis ilmu, insya Allah kita dapat keutamaan ini, sakinah. Mungkin di rumah habis berantem ya sama siapa ya, habis ribut sama istri ya, biasa perkara rumah tangga, atau sama tetangga atau siapa, atau sedang memikirkan pekerjaan berat. Nah, kita luangkan waktu kita datang ke majelis ilmu. Wah, ini ada kajian tematik, bismillah. Lillahi ta'ala, datang dengarkan dengan seksama, berharap mendapatkan fadilah ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa haffathumul malaika, dan akan dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala di langit. Dengan syarat ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau ibadah berarti niatnya harus benar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, dengan Allah menerima ibadah kita, menuntut ilmu kita ini, insya Allah dapat fadilah ini, biidznillah. Tinggal kita amalkan ataupun menjadikan materi kita hari ini sebagai bahan penyemangat kita kembali, ya, untuk mengisi sisa-sisa umur kita, mengisi sisa-sisa waktu kita untuk kebaikan. Dan diantara kebaikan itu tadi, menuntut ilmu, kebaikan di atas kebaikan, ibadah di atas ibadah. Karena namanya ibadah butuh ilmu, berarti ilmu ini ibadah yang luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Namun sebelum itu saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar menjadikan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله